Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kelas 11 bahasa yang sudah bergabung di Zoom Fisika pada pagi hari ini menjelang siang, ya kan? Kita akan melanjutkan materi kita yang minggu kemarin terakhir sampai Bapak ngasih tugas di bagian asas black, ya. Di mana kemarin Bapak kasih contoh soal untuk asas black, ya kan? Asas black itu intinya adalah hukum kekekalan kalor. Dia jelaskan ya bahwa semua kalor yang dilepas oleh benda yang lebih panas itu akan diserap oleh benda yang lebih dingin, ya, sehingga Q lepas sama dengan Q terima. Ya, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan bab suhu dan kalor ini ke bagian D. Kalau di modul kalian halaman 39, yakni pemuaian. Khususnya pada hari ini kita akan bahas tentang pemuaian zat padat. Ya. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian sudah sering menemukan fenomena pemuaian. Ya. Misalnya apa yuk? Kalau di gambar ini kan contohnya rel kereta api. Ya, mungkin di sini kita tidak punya ya rel kereta ini nggak ada. Tapi ini adalah salah satu contoh bagaimana benda itu bisa memuai. Ya, di mana nanti pada saat terkena panas, ya kan, maka panjang, luas, atau volumenya bisa bertambah. Atau misalnya contoh lain yang lebih dekat dengan kita, mungkin misalnya kabel. Ya, kabel PLN itu kalau kalian perhatikan pada siang hari dengan malam hari kalau kalian jeli itu ada sedikit perbedaan panjang, di mana pada siang hari karena udara yang panas, ya kan, cuaca menyengat, suhu tinggi, sehingga kabel itu panjangnya bisa bertambah. Nah, itu adalah fenomena sehari-hari yang ada kaitannya dengan pemuaian. Hari ini kita mau bahas lebih jauh, khususnya mengenai pemuaian zat padat. Oke, sebelumnya kita harus menyepakati dulu apa sih pengertian dari pemuaian itu, ya. Di buku kalian mungkin juga ada ya di modulnya, ya. Oh, enggak, langsung rangkumannya aja dia. Ya, pengertiannya adalah pemuaian merupakan bertambahnya ukuran benda, ya. Ukuran benda ini bisa macam-macam, bisa panjangnya, ya kan, bisa luasnya, bisa volumenya. Yang terjadi, ya, pertambahan ukuran itu terjadi karena adanya kenaikan suhu. Ya, jadi akibat ada kenaikan suhu, panas, ya kan, sehingga ukurannya bisa bertambah. Oke, tadi kita sudah sebutkan ada kabel PLN, ya kan, yang jadi lebih panjang karena memanas. Atau juga yang diterapkan kalau kalian pernah melihat tukang bekerja, itu biasanya kalau masang jendela, ya bingkainya itu nggak boleh pas dengan kacanya. Pasti ada longgar sedikit. Kenapa? Karena kalau pas, itu nggak ada ruang untuk kacanya memuai. Ya, pasti tukang itu udah tahu, dia kasih ruang sedikit, dilonggarkan sedikit, supaya pada saat kena panas, kacanya memuai, itu masih ada tempat untuk kaca tersebut. Kalau dipaksakan pas, nah itu pada saat kena panas bisa pecah kacanya. Nah, itu adalah salah satu penerapan pemuaian zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya pada saat benda itu dinaikkan suhunya, ya diberikan sejumlah kalor. Kemarin kan kita sudah bahas ya, salah satu efek diberikannya kalor kepada benda adalah suhunya bisa berubah, bisa bertambah, ya kan. Nah, salah satu dampaknya di sini adalah juga bisa terjadi perubahan ukuran atau pertambahan ukuran benda. Nah, atau disingkat kita sebut namanya pemuaian. Oke, dalam pemuaian zat padat itu ada 3 jenis, ya, pemuaian. Jenis yang pertama namanya pemuaian panjang. Ya, sesuai dengan namanya, kenapa disebut pemuaian panjang? Karena memang yang bertambah itu adalah ukuran panjang benda tersebut pada saat dia menerima sejumlah kalor atau pada saat suhunya naik. Ya, kenapa bisa ada pemuaian panjang? Nah, biasanya
pemuaian panjang ini memang terjadi pada benda-benda yang bentuknya itu dominan adalah panjangnya. Ya kan benda itu bentuknya beda-beda ya. Kalau seng misalnya, ya atap seng. Kalau kalian perhatikan atap seng itu yang lebih dominan apanya? Panjangnya atau luasnya? Nah, coba Siswanto, menurut kamu kalau kayak bentuknya kayak seng itu yang lebih dominan itu panjangnya atau luasnya? Ya. Rama mau menjawab? Panjang ya, Pak? Seng ya. Ya, panjang ya, Pak? Panjangnya. Oke, bedakan dengan kabel misalnya. Kabel itu luasnya dengan panjangnya mana yang lebih dominan? Kalau kayak kabel ya, bentuknya kayak kabel. Panjang. Panjang. Ya, kalau bentuknya kayak kabel itu lebih dominan dimensi panjangnya. Tapi kalau kayak seng yang kayak persegi itu apanya yang lebih dominan? Lebar. Iya, luas ya namanya, luas. Ya, jadi nanti tergantung bentuk bendanya. Kalau benda seperti kayak kabel dipanaskan, maka yang cenderung bertambah itu adalah panjangnya. Karena memang bentuknya itu dominan bagian yang panjang. Bagian panjangnya, maksudnya dimensi panjangnya. Jadi nanti tergantung bentuk awal benda juga, ya, mempengaruhi. Oke, jadi pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebalnya sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut. Jadi, lebar dan tebal dianggap tidak ada atau diabaikan. Nah, artinya memang di sini benda-benda yang memuai panjang itu biasanya memang dimensi panjangnya lebih dominan dibandingkan lebar dan tebalnya. Ya, contohnya pada kawat atau kabel yang kecil tapi panjang gitu ya. Maksudnya diameternya kecil tapi ukurannya panjang. Kalau dirumuskan ya, pemuaian panjang itu nanti seperti ini ya. Delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Atau bisa pakai rumus yang kedua, tapi kita ambil salah satu aja. Ya, supaya nggak pusing, sebenarnya rumus yang kedua ini asal mulanya dari rumus yang pertama juga. Nah, kita ambil salah satu aja yang ini, delta L sama dengan L0 alfa delta T. Apa itu delta L? Delta L itu adalah pertambahan panjangnya. Ya, pertambahan panjangnya. Jadi pemuaian panjangnya itu diwakili oleh si delta L ini. Nanti berapa panjangnya bertambah, itu adalah delta L. Sama dengan, katanya delta L itu sama dengan panjang awal, ya, L0 ini adalah panjang awal, dikali alfa. Alfa itu adalah koefisien muai panjang. Apa koefisien itu? Nah, koefisien itu adalah karakteristik suatu benda, ya, yang menunjukkan seberapa mudah ya benda tersebut dapat memuai. Kan tiap benda itu beda-beda ya. Misalnya kayak kabel. Kabel itu misalnya dari karet, misalnya tali ya. Tali itu misalnya tali karet dengan tali yang terbuat dari besi, kan itu bisa beda-beda pemuaiannya kan. Nah, jadi semakin besar nilai alfanya, itu akan semakin besar juga pemuaiannya, gitu ya. Jadi itu tiap benda, tiap jenis bahan itu punya nilai koefisien yang berbeda-beda yang menunjukkan seberapa mudah bahan tersebut bisa dimuaikan, ya. Artinya kalau nilai alfanya besar berarti gampang dimuaikan, ya, gampang bertambah panjangnya. Tentu saja karet lebih gampang, ya kan? Karet dipanaskan lebih mudah memuai. Berarti nilai alfanya besar di situ. Oke. Kemudian delta T. Delta T ini adalah kenaikan suhunya. Jadi ini juga mempengaruhi ya, panjang awal, kemudian koefisien, dan delta T, kenaikan suhu. Ya tentu saja mempengaruhi. Misalnya ada benda nih, karet, kita panaskan di suhu 10 derajat, dengan kita panaskan di suhu 100 derajat. Kira-kira yang lebih besar pemuaiannya yang mana? Yang 10 derajat kah atau yang 100 derajat? 100 derajat. 100, ya betul. Karena semakin besar kenaikan suhunya, akan menghasilkan pemuaian yang semakin besar juga, gitu ya. Jadi ada 3 yang mempengaruhi di sini, panjang awal bendanya,
kemudian karakteristik dari benda tersebut, ya, koefisiennya maksudnya, dan berapa besar kenaikan suhunya. 3 faktor, ingat ya. Ini semua tinggal dikalikan aja nanti kalau sudah ada nilainya. Oke, itu jenis yang pertama tadi pemuaian panjang. Sekarang yang kedua disebut dengan pemuaian luas. Kenapa disebut pemuaian luas? Sama, sesuai dengan namanya, karena memang yang bertambah itu adalah ukuran luasnya. Ya, contoh paling gampang itu ya kayak seng. Seng itu dominannya adalah luas. Ya, artinya di sana ada panjang, ada lebar. Nah, nanti kalau dipanaskan, kan tipis dia ya. Kalau dipanaskan, nanti cenderung yang bertambah itu adalah luasnya. Ya, seperti itu. Bisa juga terjadi misalnya pada kaca. Nah, tadi kita sempat singgung di awal, kaca pada saat dibuat bingkai biasanya dikasih lebih tuh. Ya, bingkainya dibandingkan dengan luas kacanya. Kenapa? Karena emang kaca itu bentuknya dominan dimensi luasnya. Sehingga kalau dipanaskan cenderung bertambah luas. Makanya di situ dikasih ruang lebih untuk terjadinya pemuaian. Gitu ya. Jadi sebenarnya pemuaian panjang, pemuaian luas itu ya tergantung bentuk bendanya juga. Rumusnya gimana? Ya rumusnya sama aja. Ya. Rumusnya delta A dikali beta dikali delta T. Ya, sama aja. Sama kayak tadi. Cuma bedanya di sini simbolnya aja. Kalau tadi kan pertambahan, ini bukan min ya. Ini kali nih, bukan dikurang nih, kali. Titik nih. Nah, delta A itu adalah pertambahan luas. Ya, delta A itu pertambahan luas. A0 itu adalah luas awal. Beta ini adalah koefisien muai luas. Sama aja ya, tadi juga koefisien, ini juga koefisien. Tapi untuk luas namanya beta. Kalau tadi kan alfa dikali delta T. Jadi yang mempengaruhi sama kok. Luas awal, koefisien, dan kenaikan suhu. Ya, kita pakai satu rumus saja yang sama supaya tidak bingung. Nah, yang terakhir adalah pemuaian volume. Ya, pemuaian volume ini adalah pertambahan ukuran volume. Ya, jadi intinya sama aja sih. Kalau tadi pertambahan panjang, pertambahan luas, yang ini pertambahan volume. Kapan terjadi pertambahan volume? Pada benda-benda yang memang dimensi volumenya dominan. Contohnya misalnya kayak kubus, balok gitu ya. Udara kan itu volume, air juga volume. Itu kalau dipanaskan volumenya yang bertambah. Nah, ya rumusnya sama ya. Nah, ini bentuk lainnya. Kalau bentuk awalnya ya V0 dikali gamma dikali delta T. Nah, atau kita rumuskan seperti ini aja nih. Kalau kita rangkum tadi pemuaian panjang itu delta L ya adalah alfa kali L0 kali delta T. Ini dibolak-balik nggak masalah ya. Kalau kita tadi kan L0-nya di depan. Kalau perkalian itu boleh aja di tempatnya kita tukar-tukar. Ya. Di buku kalian juga ada ya. Delta L, alfa, L0 dikali delta T. Di modul kalian ada tuh. Ya. Kalau delta A, ya beta. Dia pakai beta. Tapi ini koefisien juga. Dikali A0 dikali delta, sama kan bentuknya, cuma diganti ini panjang, ini luas A, ini volume V. Ya. Sama ininya koefisiennya, kalau panjang itu namanya alfa, kalau luas itu namanya beta, kalau volume namanya gamma. Nah, dengan ketentuan beta itu adalah 2 kali alfa, gamma itu adalah 3 kali alfa. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu sebelum kita masuk ke contoh soal. Ya, intinya nanti pemuaian itu tergantung dari bentuk awal bendanya, ya. Kalau pemuaian panjang berarti dominan dimensi panjangnya, luas berarti luasnya yang dominan. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lihat ini contoh soalnya. Misalnya sebuah baja memiliki panjang 1.200 cm. Berapakah panjang akhir baja jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Diketahui alfanya itu adalah koefisiennya, ya kan? 12 kali 10 pangkat min 6.
Nah, yang ditanyakan ini perubahan panjang akhir. Panjang akhir. Oh iya, panjang akhirnya yang ditanyakan. Ya, berarti kan seperti ini ya. Yang diketahui adalah panjang awal. Kita tuliskan dulu seperti biasa, kita tuliskan dulu yang diketahuinya apa. Untuk memudahkan kita nanti menjawab. Diketahui sebuah baja memiliki panjang 1.200. Berarti ini awalnya ya. Karena yang ditanyakan kan panjang akhir. Berarti ini adalah panjang awal. Apa tadi simbolnya? Sambil kalian lihat ya di modul halaman 39. Panjang awal apa? Simbolnya apa panjang awal? Panjang mula-mula. L. L. LO. L0. LO. Ya, LO. Oke, L0-nya adalah 1.200 cm. Ya. 1.200 cm. Itu kalau kita lihat di halaman 39, L0 itu satuannya apa? CM atau M? M. M. M, berarti kita ubah dulu, ya kan? Berapa kalau diubah ke CM, naik berapa tangga itu? Dari CM ke M? Ingat nggak? Lupa lagi. Nih tangganya ya. Tangganya kan M, entar. M, kemudian di bawah M itu adalah desi ya, DM, baru kemudian CM. Nah, berarti kalau dia diubah dari CM ke M, naiknya 2 kali nih. Naik sekali, baru ke DM, naik 2 kali, baru ke meter. Kan setiap naik itu dibagi 10 ya kan? Dibagi 10, kemudian kalau naik 2 kali, kelipatan dari 10 berarti 100. Nah, berarti berapa nih? 1.200 cm itu dibagi 100. Berarti kalau diubah ke meter adalah 12, ya kan? Nah, kemudian apalagi yang diketahui nih? Jika terjadi perubahan suhu sebesar. Perubahan suhu itu berarti apa? Ayo lihat di modul kalian, perubahan suhu itu apa? Yang mana perubahan suhu? Perubahan suhu. Itu ada keterangannya di sampingnya tuh, di samping rumusnya kan ada halaman 39 tuh. Di bawah panjang mula-mula tadi. Delta. Ya, delta. Segitiga itu bacanya delta ya. Delta T. Oke, perubahan suhu itu delta T. Delta T. Sip. Nah, berapa delta T-nya? Delta T-nya ini sudah ketahuan nih kan, 50 derajat Celcius. Oke. Nah, kemudian apalagi yang diketahui? Alpha, ya kan nih ada alpha. Itu bacanya alpha ya. Alpha nilainya berapa tuh? 12 kali 10 pangkat min 6. Ya udah kita ikuti aja itu 12 kali 10 pangkat min 6. Nah. Habis ya yang diketahui. Sekarang yang ditanya. Yang ditanya adalah panjang akhir. Berarti L. Ya, panjang akhirnya L. L-nya ditanya. Oke. Sekarang kita jawab. Rumusnya tadi adalah apa? Delta L, ya rumus pemuaian panjang. Delta L
sama dengan apa? L0 ya kan? Dikali alfa delta T. dikali delta T, betul. Nah, sekarang kalau udah tinggal kita masukkan angkanya. Karena nih udah ada nih diketahui. Jadi kita masukkan angkanya sama dengan L0-nya tadi 12 ya. Kita ambil yang satuannya meter. Dikali alfanya 12 kali 10 pangkat min 6. Dan dikali delta T-nya tadi adalah 50. Nah, kita masukkan di sini 50. Nah, sekarang gimana ya, tinggal dikalikan 12 kali 12 dikali 50. Coba bantu yang ada kalkulator. Berapa 12 kali 12 dikali 50? 12 kali 12 50. Ya, berapa? 7.200. 7.200 kali 10 pangkat min 6-nya tetap ngikut aja di belakang ya, kali 10 pangkat min 6. Satuannya apa? Satuannya meter. Nah, berapa sih sebenarnya 7.200 kali 10 pangkat min 6 itu kalau kita ubah ke bentuk biasa? Ini kan masih bentuk pangkat ya. Kalau diubah ke bentuk biasa, berarti kita geser komanya. Ya ingat, kalau pangkat, bentuk pangkat nih ya. Misalnya kita punya 10 pangkat N misalnya. Itu kalau pangkatnya, kalau komanya kita geser ke kanan, nanti pangkatnya ditambah. Kalau kita geser ke kiri, kebalik nih, kebalik. Kalau pangkatnya digeser ke kanan, nanti min, kalau ke kiri nanti jadi plus. Nah, sekarang kan kita punya 10 pangkat min 6. Ya. Jadi ini supaya hilang 10 pangkat min 6-nya ini, kita tambah dia. Ini kan min 6 nih. Berarti harus kita tambah 6 supaya hilang. Ya, min 6 kan tambah 6 jadi 0. Hilang kan jadinya pangkatnya. Jadi komanya ini harus kita geser ke kiri supaya bertambah. Oke. Gesernya berapa kali? Karena kita maunya tambah 6, berarti kita gesernya 6 kali. Nah, perhatikan contohnya ya. Ini awalnya komanya ada di ujung sini nih. Nggak kelihatan, hanya orang beriman aja yang bisa lihat ya. Jadi kalau nggak ada koma, itu berarti komanya ada di paling ujung kanan. Sekarang kita mau geser 6 kali ke sebelah kiri. Ntar kita pindah dulu. Kita pindah dulu ke sini. Nah, kita pindah ke sebelah sini supaya lebih jelas ya. Sini dulu. Ini cara mengubah pangkat, kalian belajar ya. 7.200 kali 10 pangkat min 6. Nah, ingat kita mau menghilangkan pangkat min 6 ini tadi. Jadi kita tambah. Ya. Kita mau ini kita tambah 6. Kita mau tambah 6 supaya apa? Supaya pangkatnya jadi 0. Kita mau hilangkan. Jadi kalau mau tambah 6 gimana? Berarti komanya kita geser nih, lihat. Kalau mau ditambah berarti gesernya ke kiri. Awalnya ada di ujung sini komanya. Kalau nggak ada koma berarti ada di paling ujung kanan. Coba kita geser 6 kali, berarti 1 di sini, 2 ke sini, 3 ke sini komanya, 4 ke sini, masih belum habis, 5 geser ke sini, 6 jadi ke sini. Nah, berarti di sini kita tambah nih. Yang di antara koma ini kita isi 0. Ini 0. Di sini 0 juga. Komanya kan maunya di sini. Berarti depannya juga 0. Nah, kayak gini cara menggesernya ya.
Artinya hasilnya kalau kita tuliskan di bawahnya adalah 0,0072. Ya, 0 yang di belakang boleh hilang. Ya, boleh dihilangkan karena 00 gini kan sama aja ya, dengan gini aja boleh. Jadi hasilnya adalah 0,0072. Nih, 0,0072 meter. Nah, apanya ini? 0,007 ini apanya? Pertambahan panjangnya. Ya. Kalau pertambahan panjangnya sebesar 0,0072, berarti panjang akhirnya berapa? Ya, logikanya kan gini. Panjang akhir itu kan adalah panjang awalnya kita tambahkan dengan pertambahan panjangnya, ya enggak? Misalnya kita punya pulpen. Pulpen kita panjang awalnya 10 cm. Terus kita panaskan, bertambah 2 cm. Berarti panjang akhirnya berapa? Ya 10 tambah 12, jadi 12 cm. Kan gitu ya logikanya. Artinya kalau kita mau tahu berapa panjang akhirnya, itu adalah panjang awal L0, ya kan? Kita tambah dengan delta L-nya atau pertambahan panjangnya. Ya, kita tambahkan dengan delta L. Oke, tinggal kita tambah. L0 berapa tadi? Di soal kan sudah ada. Panjang awalnya itu katanya tadi adalah sebesar 12 meter. Ditambah pertambahan panjangnya 0,0072. Nah, berapa hasilnya nih? 12 ditambah 0,0072 berapa? Ayo. 12 tambah 0,0072. Sama dengan berapa? 12 ditambah 0,0072. Ayo, siapa yang menghitung? 12.000. 12. Itu titik itu jadi koma, dia kebalik kalau di kalkulator, ya. Berarti 12,0072. 12,007. Iya, 0072. Betul. Iya, jadi panjang akhirnya jadi 12,0072 meter. Gitu ya. Ya, jadi dia nambahnya sedikit aja. Nambahnya sedikit karena memang ini adalah baja, ya. Kalau baja kan itu sulit dimuaikan, ya. Jadi wajar kalau dipanaskan dia nambahnya cuma segini aja. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu tentang cara menghitung. Ini 2 sekaligus nih kita coba nih. Pertambahan panjangnya. Yang pertama yang kita hitung dulu, baru kemudian panjang akhirnya. Ya. Gimana? Ada pertanyaan? Sambil kalian absen ya. Sambil di absen nih, karena waktunya sudah masuk 5 menit terakhir nih. Tuliskan nama kalian di kolom chat. Kalau ada pertanyaan, langsung diaktifkan mikrofonnya aja. Hari ini ada 6 ya? Atau ada yang berdua kah? Nggak ada. Kalau satu-satu berarti ada 6 yang gabung hari ini. Lumayan. Kelas 11 bahasa. Ya, jadi hari ini tadi kita sudah belajar, kalau kita rangkum sedikit, tentang pemuaian zat padat. Di mana pemuaian zat padat itu pengertiannya adalah pertambahan ukuran yang diakibatkan kenaikan suhu, ya kan? Jenisnya ada 3, ada pemuaian panjang, ada pemuaian luas, ada pemuaian volume. Kapan pemuaian panjang terjadi? Pada benda yang dimensi panjangnya lebih dominan, contohnya kayak kabel, ya kan, atau kawat.
kapan pemuaian luas terjadi pada benda yang dimensi luasnya lebih dominan, misalnya kayak lempengan seng atau kaca. Dan seterusnya, volume juga berarti terjadi pada saat benda-benda yang dimensi volumenya yang lebih dominan, misalnya kayak balok besi atau balok kayu, itu kan volumenya yang lebih dominan ya. Adapun rumusannya itu sudah ada di modul kalian. Untuk pemuaian panjang delta L sama dengan alpha L0 delta T. Rumusnya secara umum bentuknya sama, tinggal kalian ubah ya. Kalau panjang itu L, kalau luas itu A, kalau volume itu V atau V gitu. Nah, nanti paling yang membedakan adalah koefisiennya. Nama koefisiennya kalau panjang itu alpha, kalau luas itu beta, kalau volume itu gamma. Seperti itu ya. Gimana? Ada pertanyaan? Enggak ada. Nggak ada. Ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan dan sudah menuliskan absennya, Bapak persilakan untuk meninggalkan room ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bentar, di screenshot dulu nih sebagai bukti. Ya, oke, sudah. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua. Ya Pak.